谢镖，请。迎风巨力，Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini aku akan lanjut membahas donghua berjudul Yeezy Duzun episode ke-16. Dan buat kalian yang belum nonton episode 1-15 bisa langsung aja menuju playlist ya. Sebelum masuk ke recap ceritanya, untuk kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Di akhir episode 15 kemarin kita diperlihatkan Su Xiao yang berniat meninggalkan sekte Qingyun sebelum kompetisi 4 sekte akan dimulai. Terlihat di sini dia juga berpamitan kepada Lin Yun dengan cara di luar nurul dan memberikan sebuah cincin sutra biru yang mengikat semua ingatan Lin Yun di masa lalu. Lin Yun juga ditemui oleh Bai Yufan yang ingin mengucapkan selamat dan memberi sebuah hadiah pedang misterius. Pedang ini nantinya bisa digunakan oleh Lin Yun untuk kompetisi 4 sekte yang akan diikutinya. Namun sayangnya Lin Yun cukup kecewa karena di kompetisi nanti dia hanya akan menjadi pemain cadangan saja. Tidak hanya itu, pada saat membuka pedang yang diberikan oleh Bai Yufan, pedang tersebut langsung patah seperti pedang-pedang yang sebelumnya Lin Yun pegang. Lalu bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di awal episode diperlihatkan murid dalam sekte Qingyun bernama Si Biao menyusul Lin Yun untuk pergi ke kompetisi 4 sekte yang akan diadakan di kota air. Lin Yun lantas meminta maaf kepada Si Biao karena dia lagi dan lagi membuat semua orang menunda keberangkatan. Si Biao berkata itu tidak masalah karena mereka akan menggunakan burung elang roh untuk pergi ke kota air, jadi akan sangat cepat untuk bisa sampai ke sana. Mendengar burung elang roh membuat Lin Yun kaget karena selama ini dia hanya bisa membaca dari buku saja tentang keberadaan elang roh tersebut. Si Biao kembali menjelaskan bahwa burung elang roh ini bisa menempuh jarak ribuan mil dengan sangat cepat, dan juga ketua sekte muda Bai Yufan lah yang sudah melakukan banyak usaha untuk membuat burung elang roh menjadi luluh. Karena kota dan pertambangan sangat penting bagi sekte Qingyun, jadi pada kompetisi 4 sekte nanti bukan hanya bertujuan menaikkan peringkat sekte, melainkan juga bertujuan untuk memperebutkan sumber daya yang bisa diperoleh. Di sini Si Biao sempat menyebutkan nama Su Xiao dalam pembicaraan, namun setelah dia mengingat kalau Lin Yun punya hubungan spesial dengan Su Xiao, Si Biao lantas meminta maaf atas kelancangannya. Lin Yun mengatakan Si Biao tidak perlu merasa bersalah dan langsung bertanya siapakah orang yang berdiri di samping ketua sekte muda. Si Biao memberitahu kalau dia bernama Si Yu yang masuk peringkat 3 besar murid sekte Qingyun dan merupakan pemain inti di kompetisi 4 sekte. Untuk pemain cadangan sendiri nantinya akan ada 3 orang, yaitu Si Biao, Lin Yun dan juga Feng Daoyu. 大家都等着你呢。白宗主费了不少心思，还是临时控。我不该提起苏世界的，他是这次大比的核心选手。我还有。 Bai Yufan yang melihat kedatangan Lin Yun langsung memuji kalau dalam beberapa saat saja kultivasi Lin Yun sudah jauh meningkat. Sebaliknya Lin Yun malah berterima kasih karena Bai Yufan sudah memerintah Si Biao untuk menyusulnya pada saat berkultivasi. Sementara itu pemain inti bernama Hu Zifeng sedikit kesal kepada Lin Yun karena sudah membuat mereka semua menunggu begitu lama, padahal Lin Yun hanya pemain cadangan. Beberapa saat kemudian Bai Yufan memanggil elang roh yang akan menjadi tunggangan mereka semua untuk pergi ke kota air. Singkat cerita, semua murid sekte Qingyun termasuk Bai Yufan sudah sampai di kota air dan langsung masuk ke dalam arena kompetisi. Di sini mereka semua langsung disambut oleh ketua sekte Qingyun Bai Tianming. Ketua sekte berterima kasih kepada semua murid karena sudah datang dan meminta mereka semua untuk bersiap-siap karena kompetisi 4 sekte akan segera dimulai. Namun tiba-tiba saja Liu Yu yang merupakan ketua sekte Ziyan menyambung pembicaraan dengan menanyakan keberadaan Su Xiao. Bai Tianming mengatakan bukan urusan Liu Yu perihal hadir atau tidaknya Su Xiao pada kompetisi sekte kali ini. Liu Yu lantas meminta maaf karena dia terlalu banyak bicara. 怎么不见贵宗的苏？这个不劳柳宗主操，是我多嘴。来来，
Pada saat murid sekte Qingyun pergi, Ziyunku berbicara kalau dia tidak menyangka Su Xiao benar-benar meninggalkan sekte Qingyun di kompetisi kali ini. Sementara itu, menurut Liu Yu, sebaiknya Ziyunku tidak banyak bicara dan fokus untuk kembali merebut sebuah tambang batu roh yang diambil oleh sekte Qingyun pada saat kompetisi sekte 3 tahun lalu. Liu Yu kali ini benar-benar berniat untuk mempermalukan sekte Qingyun pada kompetisi sekte kali ini. Sementara itu, di sekte Qingyun hal yang tidak terduga terjadi di mana Wang Ning dengan ditemani pamannya Wang Po datang menghajar murid sekte Qingyun. Ternyata ini adalah alasan yang membuat Su Xiao memperingati Lin Yun untuk mewaspadai Wang Ning. Karena sedari awal Wang Ning memang punya niat jahat untuk mencari peninggalan Kekaisaran Selatan yang ada di sekte Qingyun. Wang Ning juga menanyakan kepada Wang Po kenapa ayahnya tidak ikut kali ini. Wang Po menjawab kalau ayah Wang Ning sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk pergi ke sekte Qingyun pada saat ini. Di sini Wang Po juga memperingati Wang Ning untuk mencari barang yang mereka perlukan dengan cepat karena tidak ingin ada yang mengetahui aksi mereka. Wang Ning memberitahu pamannya kalau dia sudah berada di sekte selama 3 tahun, namun sampai saat ini belum menemukan sama sekali jejak peninggalan Kekaisaran Selatan. Wang Po lantas berpikir mungkin saja barang yang mereka cari ada di pavilion pencucian pedang milik Hong Lao. Sementara menurut Wang Ning tidak ada apa-apa di pavilion pencucian pedang karena yang dia tahu hanya ada seorang kakek tua yang menjaga tempat tersebut. Wang Po kemudian memberikan penjelasan kalau orang tua yang menjaga pavilion pencucian pedang memiliki sejarah yang cukup panjang, jadi pasti ada sesuatu di tempat tersebut. Sebelum pergi, Wang Ning berbicara kalau dia masih punya dendam pribadi kepada sekte Qingyun dan akan menyelesaikan dendam tersebut. Ya, sepertinya dendam itu adalah untuk mengalahkan Lin Yun ya guys. Kembali ke kompetisi 4 sekte, terlihat para peserta dan penonton terpesona dengan seorang wanita yang merupakan penguasa kota air yaitu Bai Qisui. Bai Qisui sendiri menjadi penguasa di usia yang cukup muda serta sudah mencapai bela diri tingkat 10 belum lama ini. Semenjak menjabat menjadi penguasa kota air, Bai Qisui memang cukup disegani dan orang-orang dari 4 sekte sangat menghormatinya. Bai Qisui sendiri langsung membuka acara kompetisi 4 sekte dengan memberikan kata sambutan. Untuk babak pertama, kompetisi akan dilakukan pertandingan untuk menantang sekte Qingyun dan Ziyun yang masing-masing sudah memiliki satu kota pada kompetisi sekte 3 tahun lalu. Bagi sekte Xuanyang dan sekte Pedang Gila dipersilahkan untuk memilih salah satu sekte dari kedua sekte untuk ditantang. Dan yang memenangkan pertandingan tentunya nanti akan mengambil alih kota. Bai Qisui juga menjelaskan untuk pemain cadangan hanya boleh bertanding 1 kali, sementara untuk pemain inti dibebaskan untuk bertarung sepuasnya. Tidak diduga ketika kompetisi sekte dimulai, sekte Xian langsung menantang sekte Qingyun untuk pertarungan pertama. Seseorang bernama Aodeng turun ke arena untuk menantang salah satu murid sekte Qingyun. Di sini terlihat Si Biao meminta izin kepada ketua sekte agar dia bisa melawan Aodeng. Xie Biao, qing. 阴风刀，刀式叠加，可力敌5到9重。 Perbaku hantaman di antara mereka berdua pun akhirnya dimulai. Terlihat di sini murid sekte Qingyun cukup yakin kalau Si Biao akan memenangkan pertandingan. Hal tersebut karena Si Biao menggunakan teknik pedang Yin Feng yang cukup kuat serta bisa mengalahkan seseorang dengan ranah bela diri tingkat 9. 等第3招打完， 阴风巨力， Pertarungan antara Aodeng dan Si Biao pada awalnya cukup berimbang, namun pada saat Si Biao mengeluarkan kekuatan pedang Yin Feng miliknya, Aodeng pun langsung terkapar. Terlihat kegembiraan di sudut sekte Qingyun, sementara raut kekecewaan terlihat pada sekte Ziyang atas kekalahan Aodeng ini. Bai Qisui lantas mengumumkan kalau sekte Qingyun memenangkan pertandingan serta menanyakan adakah sekte lain yang akan menantang. Dari sudut sekte Pedang Gila, seseorang yang belum diketahui namanya ini turun ke arena untuk menantang sekte Qingyun. 向青云宗讨教。少宗主，我来。
Feng Daoyu selaku pemain cadangan meminta izin kepada ketua sekte untuk melawan orang sekte pedang gila karena dia ingin membalas dendam kekalahan 3 tahun lalu. Terlihat Bao Yufan langsung memberi saran untuk berhati-hati karena sekte pedang gila pasti akan melakukan semua cara untuk memenangkan pertandingan. 道宇，请狂刀门赐教。3年前你小胜了我半招，我当是谁呢？ Pada saat Feng Daoyu turun ke arena, dia langsung mengatakan kalau dia akan membalas kekalahan 3 tahun lalu di mana pada saat itu dia kalah karena beberapa trik yang dilakukan oleh sekte pedang gila. Sambil tertawa, murid sekte pedang gila mengatakan kalau Feng Daoyu hanyalah seorang pecundang. Dia juga berkata meskipun Feng Daoyu sudah mencapai ranah bela diri tingkat 8, hal itu belumlah cukup untuk mengalahkannya. Pada pertarungan kali ini, dia berniat memperlihatkan jauhnya kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua. Dimulainya perbat hantaman antara sekte Qingyun dan sekte pedang gila ini menutup episode 16 kali ini, guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.